Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Kanaya Azahra dengan NIM 0302521009. Saya merupakan mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi akuntansi angkatan 2021. Di sini saya mendapatkan tugas untuk pemenuhan penilaian pada ujian akhir semester dengan mata perkuliahan yaitu akuntansi siswa yang diampu oleh dosen Ibu Asri Nurrahmi. Di sini saya akan memaparkan terkait apa saja yang sudah saya pelajari selama satu semester perkuliahan penuh, baik dari sebelum UTS maupun sesudah UTS. Untuk itu, agar tidak berlama-lama, saya langsung saja mulai materinya. Masuk materi pertama yaitu zakat. Kalian tahu gak sih zakat itu apa? Jadi di sini dikatakan zakat secara umum adalah kewajiban atas harta tertentu dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu, yang dimana semuanya sudah ada sesuai ketentuan yang disesuaikan dengan syariat agama Islam. Dan zakat terdapat dua jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Baik teman-teman, pada slide ini ada tabel pembagian zakat mal harta yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis zakatnya. Yang pertama yaitu ada zakat penghasilan yang dimana nisabnya sebesar 520 kg beras dan kadarnya itu sebesar 2,5%. Untuk perhitungannya itu dengan cara penghasilan dikalikan dengan 2,5%. Dan yang kedua itu ada zakat perdagangan yang dimana nisabnya sebesar 85 gram emas dan umurnya itu mencukupi 1 tahun. Untuk kadarnya sebesar 2,5% dan perhitungannya yaitu dengan cara modal ditambah laba ditambah piutang dikurangi dengan piutang jatuh tempo dan dikalikan dengan 2,5%. Selanjutnya yang ketiga itu ada zakat emas dan perak yang dimana nisabnya itu kalau emas 85 gram dan kalau perak sebesar 595 gram. Dan untuk masa umurnya itu 1 tahun, kadarnya itu 2,5%. Nah, perhitungannya itu menggunakan emas atau perak yang dimiliki dikurangi dengan emas atau perak yang dipakai dikalikan dengan 2,5%. Selanjutnya yang keempat itu ada zakat pertanian yang dimana nisabnya sebesar 520 kg beras. Untuk kadarnya itu 10% terkait wadah hujan dan 5% itu terkait irigasi. Dengan rumus perhitungan 10% dari hasil panen dan dibagi dengan 5% dari hasil panen. Selanjutnya yang terakhir itu ada zakat tabungan. Ya, nisabnya sebesar 85 gram emas dan untuk masa umurnya itu 1 tahun, kadarnya itu sebesar 2,5%, yang dimana perhitungannya dengan cara saldo akhir dikurangi dengan bunga dikalikan dengan 2,5%. Nah teman-teman, dikarenakan pada slide sebelumnya sudah dijelaskan terkait apa saja jenis-jenis pembagian pada zakat mal harta dan juga nisab beserta juga haul dan juga cara perhitungannya. Selanjutnya pada slide ini masuk ke kategori jenis zakat yang kedua yaitu zakat fitrah, yang dimana besaran pada zakat fitrah ini ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat seperti beras, gandum, atau kurma. Nah, perlu diingat juga nih teman-teman, ada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama itu golongan fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Kedua, golongan miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola amil zakat. Yang keempat adalah mualaf, orang yang baru saja masuk Islam. Yang kelima adalah golongan rikob, yaitu budak. Golongan yang keenam yaitu gorimin, yaitu orang-orang yang memiliki hutang. Dan yang golongan ketujuh adalah fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang musafir dan para pelajar perantauan. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu adalah harus Islam. Yang kedua adalah merdeka. Kata merdeka di sini yaitu bagi orang-orang yang sudah tercukupi akan kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Yang ketiga yaitu memiliki 1 nisab.
Dan selanjutnya syarat harta yang dizakatkan. Yang pertama itu harus halal. Kedua, milik penuh sepenuhnya. Yang ketiga, hartanya berkembang. Dan yang keempat, cukup pada nisabnya. Yang kelima yaitu melebihi kebutuhan pokok. Yang keenam, cukup haul atau cukup umur. Dan yang ketujuh adalah terbebas dari hutang. Tips teman-teman, pada slide ini kita masuk ke materi kedua yaitu infak. Pada umumnya, infak adalah memberikan atau membelanjakan harta pokok yang mencakup zakat ataupun non-zakat. Di sini infak dibagikan menjadi dua, yaitu infak wajib dan juga infak sunnah. Infak wajib itu diantaranya yaitu zakat, nazar, kafarat, dan sebagainya. Dan sedangkan infak sunnah itu seperti infak kepada fakir miskin, infak pada bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain untuk kemaslahatan umum atau yang berfungsi pada banyak orang dan bermanfaat secara sosial. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sodaqoh. Sodaqoh adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah mencakup segala amal ataupun perbuatan baik, baik itu dari materi maupun juga non-materi. Jadi sedekah di sini tuh diartikan secara luas ya. Banyak berbagai macam bentuk sedekah seperti yang mudah dilakukan pada keseharian, yaitu kita antara sesama umat manusia melakukan sapa menyapa bila bertemu, dan juga melakukan senyuman dan menjalankan kewajiban pada pekerjaan rumah, dan juga suka membantu orang lain ataupun orang sekitar yang disayanginya. Dan masuk pada materi yang terakhir ini yaitu wakaf. Wakaf secara umum adalah pemberian seorang muslim berupa aset atau harta yang tidak bisa dijual. Biasanya berupa wakaf tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, pesantren, ataupun yayasan. Pemberian wakaf digunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan sosial. Jenis-jenis wakaf. Di sini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama wakaf ahli, yang dimana wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Dan yang kedua yaitu jenis wakaf khairi atau kebajikan. Wakaf ini untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Wakaf juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu wakaf produktif dan juga wakaf non-produktif. Wakaf produktif itu wakaf yang memproduktifkan pemberian donasi dari wakif dan mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Contoh barangnya itu seperti benda yang bergerak, uang, dan juga logam mulia. Selanjutnya wakaf non-produktif, yaitu suatu bentuk pelayanan yang dipergunakan secara kesejahteraan sosial seperti pada pembangunan wakaf masjid, rumah sakit, sekolah, dan juga lembaga yayasan. Terdapat skema-skema pada wakaf. Yang pertama yaitu skema wakaf uang, di mana wakif memberikan uangnya kepada lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah atau bank syariah memberikan pengelolaan lanjutan kepada nazir untuk diinvestasikan di sektor real yang berupa wakaf tanah, dan investasi langsung itu berupa aset wakaf produktif, dan investasi pada instrumen itu seperti investasi melalui instrumen keuangan syariah. Selanjutnya mendapatkan laba, dan laba tersebut dibagi sama rata menjadi mauquf alaihi. Skema wakaf yang kedua yaitu skema wakaf melalui uang, yang dimana wakif memberikan uangnya kepada nazir dan dikelola untuk diamanahkan wakaf tersebut dan diserahkan kepada sektor ekonomi, kesehatan, ataupun pendidikan, dan juga dakwah. Selanjutnya diinvestasikan langsung atau aset wakaf secara produktif, dan mendapatkan laba investasi dan manfaat aset wakaf dikonsumsi oleh mauquf alaihi bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya ada pendistribusian dan nazir wakaf yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat. Pada BRI Syariah terdapat beberapa lembaga, yaitu seperti lembaga amil zakat, infak,
dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan singkatan Lazisnu. Yang kedua itu ada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau yang disingkat sebagai Lazisnu. Dan pada Lembaga Keuangan Syariah BNI Syariah itu terdapat dua yayasan, yaitu Yayasan Hasanah Titik dan juga Yayasan Dompet Duafa. Dan Bank Mandiri Syariah itu ada mengelola pada Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat atau Yayasan BSM Umat Mandiri Syariah. Dan yang terakhir itu pada Bank Muamalat, dia mengelola pada Lembaga Baitul Muamalat dan juga Wakaf Salman di ITB. Nah, setelah pemaparan dari seluruh materi siswa zakat infak sodaqoh wakaf, di sini saya menampilkan kesimpulan bahwa pada siswa ini merupakan suatu bentuk investasi sebagian harta yang dimiliki dengan melakukan zakat infak sodaqoh wakaf sesuai dengan ketentuannya yang disyariatkan pada agama Islam. Selain dalam bentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu ataupun membangun masjid, ternyata Ziswaf ini juga dapat untuk berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian negara. Seperti dana Ziswaf ini yang dialirkan untuk investasi produktifnya di sektor real, seperti pedagang pasar, kepada pedagang rumahan, terus juga beasiswa pendidikan. Jadi banyak sekali manfaat apabila kita melakukan zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf. Selain untuk memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ternyata telah ikut berkontribusi dalam pembangunan sektor ekonomi pada suatu negara kita. Zakat hebat, wakaf keren. Sahabat siswa, pernah nggak saat di perjalanan melihat masjid atau sebidang tanah yang ada papan wakafnya? Masjid atau tanah yang ada papan wakaf itu artinya sudah menjadi aset wakaf yang resmi terdaftar. Aset wakaf tersebut tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Apakah kamu juga mengira bahwa wakaf selama ini hanya berbentuk tanah dan masjid saja? Padahal, masih banyak loh objek lain yang bisa diwakafkan. Selama ini, sebagian masyarakat masih mengira wakaf itu sesuatu yang besar seperti tanah dan bangunan saja. Tidak hanya tanah dan bangunan saja yang bisa kamu wakafkan. Kamu bisa mewakafkan smartphone, motor, mobil, perhiasan, sampai uang tunai. Iya, semua itu bisa diwakafkan. Bahkan, tidak hanya itu saja. Kamu juga bisa mewakafkan hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, dan hak paten. Atau kalau kamu punya bangunan, kamu juga bisa mewakafkan hak sewanya. Wakaf itu tidak harus menunggu kaya dulu loh. Saatnya kita mengubah mindset tentang wakaf. Kamu bisa mulai wakaf dari nilai kecil dan mulai dari sekarang. Nah, apabila kamu memiliki barang pribadi yang berharga dan bermanfaat, tidak ada salahnya untuk diwakafkan. Jadi, kamu mau wakaf apa nih? Zakat hebat, wakaf keren. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah berakhir pemaparan materi pada pemenuhan nilai ujian akhir semester saya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video dari pembuatan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebih atau kesalahan kata yang telah saya paparkan pada materi yang saya cantumkan ini, mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.